Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang ukuran penyebaran data untuk data tunggal. Hari ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan rentang dari data berkelompok. Yang kedua, siswa dapat menentukan jangkauan antar kuartil dari data berkelompok. Yang ketiga, siswa dapat menentukan simpangan kuartil dari data berkelompok. Yang keempat, siswa dapat menentukan simpangan rata-rata dari data berkelompok. Yang kelima, siswa dapat menentukan ragam dari data berkelompok. Dan yang keenam, siswa dapat menentukan simpangan baku dari data berkelompok. Yang pertama yaitu jangkauan hamparan dan simpangan kuartil untuk data berkelompok. Untuk rumusnya masih sama dengan jangkauan hamparan dan simpangan kuartil untuk data tunggal. Rumusnya yaitu R sama dengan X maksimum min X minimum. Kemudian untuk rumus dari jangkauan antar kuartil atau biasa disebut hamparan adalah H sama dengan Q3 min Q1. Berikutnya simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil yang biasa dilambangkan dengan Qd adalah setengah H atau sama dengan setengah Q3 min Q1. Kita lihat untuk contoh soal yang pertama. Diketahui data sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat itu ada nilai sama frekuensi. Biasanya kalau soal ya hanya seperti ini. Nilainya antara 31 sampai 35, itu untuk kelas yang pertama. Kelas kedua 36 sampai 40. Sampai kelas yang terakhir yaitu 61 sampai 65. Perintahnya tentukan jangkauan untuk yang A, kemudian yang B hamparannya. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaian ini kita buat tabel lagi ya. Nah, seperti tadi nilai sama frekuensi. Terus untuk kolom berikutnya itu berarti yang kita butuhkan. Misalkan aja ini untuk yang A itu kan ditanya jangkauan. Jangkauan itu kan rumusnya X maksimum min X minimum. Berarti nanti kita perlu mencari XI. XI itu merupakan nilai tengah. Berarti nilai tengah antara 31 sampai 35 kita cari yaitu 33. Kemudian kalau 36 sampai 40 berarti 38. Sampai nanti yang terakhir 61 sampai 65. Berarti nanti nilai tengahnya 63. Kita hanya butuh untuk yang X maksimum sama X minimum. Nah, untuk X maksimum berarti 63, X minimumnya 33. Berarti nanti 63 dikurangi 33 sama dengan 30. Berikutnya kita mau mencari hamparan. Kalau hamparan itu rumusnya Q3 min Q1. Nah, untuk mencari kuartil berarti nanti kita memerlukan FK atau frekuensi kumulatif. Berarti untuk kolom berikutnya kita tambahkan FK. Pokoknya kolom ini nanti sesuai yang kita butuhkan. Ini seperti itu. FK berarti ini 4, tetap 4, kemudian ditambah 6 berarti 10, 10 tambah 9 berarti 19, 14, ya 19 tambah 14 berarti 33, 33 tambah 10 berarti nanti 43, 43 ditambah 5 berarti sama dengan 48, 48 tambah 2 berarti sama dengan 5, berarti nanti untuk N-nya sama dengan 50 ya ini bukan ya 50. Kemudian untuk seperempat N berarti nanti seperempat kali 50 berarti nanti sama dengan 12,5. Kemudian untuk Q3 berarti kita butuh 3/4 N berarti nanti 3/4 kali 50 sama dengan 37,5.
Kemudian kita mencari Q1. Masih ingat rumus Q1 itu TB plus 1/4 N min FK per F dikalikan dengan C. Nah, kita cari dulu posisi N pada Q1 yaitu 12,5. Kalau 12,5 berarti nanti posisinya di sini ya. Nah, ini di sini. Jadi nanti ini. Kita mencari tepi bawahnya berarti 41 dikurangi 0,5 berarti nanti 40,5 plus 1/4 N berarti nanti 1/4 kali 50 tadi sudah dihitung 12,5 min FK. FK itu berarti nanti frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif sebelum Q1 berarti 10. Berarti nanti 12,5 dikurangi 10 per frekuensinya sendiri yaitu ini ya 9. Dikalikan dengan panjang kelas. Panjang kelas tuh kita ngitungnya 31 sampai 35. Berarti nanti 5. Dan kita hitung sama dengan 40,5 plus. Berarti ini 2,5. 12,5 dikurangi 10 berarti 2,5 dikalikan 5. Berarti nanti 12,5 per 9. Jadinya nanti 40,5 plus 1,39 sama dengan 41,89. Berikutnya kita mencari Q3. Q3 itu rumusnya TB plus 3/4 N min FK per F dikalikan dengan C. TB itu tepi bawah Q3. Kita mencari tadi untuk N-nya 3/4 N ya, berarti itu 37,5. Berarti dia terletak di posisi mana kita cari. Berarti ini ya. 37,5 berarti di sini. Nah, berarti nanti untuk TB-nya berarti 51 dikurangi 0,5. Berarti hasilnya 50,5. Plus 3/4 N tadi sudah dicari yaitu 37,5. Min FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum. Berarti ini ya. Sebelum Q3 itu berarti ini 33 per F-nya sendiri urut ini berarti ini 10 dikalikan dengan panjang kelas yaitu 5 sehingga sama dengan 50,5 plus ini 37,5 dikurangi 33 dikalikan 5 hasilnya jadinya 22,5 per 10. Sehingga nanti jadinya 50,5 plus 2,25. Sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 52,75. Q1 sama Q3-nya sudah ketemu, berarti kita tinggal mencari hamparannya. H sama dengan Q3 min Q1, berarti 52 min 75. Min 41,89. Sehingga kalau dihitung sama dengan 10,86. Berikutnya yaitu simpangan rata-rata. Untuk data berkelompok, nilai simpangan rata-rata ditentukan dengan rumus SR sama dengan sigma I sampai N dikalikan dengan FI dikalikan dengan harga mutlak XI min X rata-rata per sigma FI. SR itu simpangan rata-rata, FI itu frekuensi kelas ke I. XI itu merupakan nilai tengah kelas ke I dan X bar itu X rata-rata ya, rataan hitung atau min. Kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Hitunglah simpangan rata-rata dari data berikut. Ini ada data, kelas intervalnya, kemudian ini frekuensinya. Nah, kita buat tabel-tabel seperti ini ya. Ini berarti kan menyesuaikan dengan rumus yang dibutuhkan. Untuk X rata-rata itu kan rumusnya sigma FI kali XI per sigma FI. Berarti nanti tadi kan hanya ada kolom kelas sama interval. Berarti untuk mencari rata-rata kita memerlukan XI. XI itu titik tengah. Nah, berarti kita cari satu persatu antara 40 sampai 44. Berarti nanti titik tengahnya itu 42. 45 sampai 59 berarti tengahnya 47.
Kemudian 50 sampai 54, titik tengahnya 52, 55 sampai 59, titik tengahnya 57, kemudian 60 sampai 64, titik tengahnya 62. Karena rumusnya di sini F sigma Fi kali Xi, berarti nanti kolom berikutnya kita tambahkan Fi Xi. Berarti ini tinggal dikalikan satu per satu. 2 kali 4, 2, 84. Kemudian 10 kali 47 sama dengan 460. 12 dikalikan 52 berarti 624. Kemudian 10 kali 57 sama dengan 560. 6 kali 62 sama dengan 372. Sehingga nanti kalau dijumlahkan keseluruhan sama dengan 2100. Nanti berarti bisa dicari ya untuk X rata-ratanya, berarti sigma Fi kali Xi per sigma Fi sama dengan 2100 per 40, sehingga sama dengan 52,5. Berikutnya kita mau mencari simpangan rata-ratanya. Rumusnya SR sama dengan sigma Fi kali harga mutlak Xi min X rata-rata per sigma Fi. Nah, berarti nanti ini kan Fi-nya sudah ada ya ini. Kemudian kita menambahkan kolom berikutnya yaitu harga mutlak dari Xi min X rata-rata. Nah, kita hitung. Tadi kan X rata-ratanya sudah ketemu 52,5 ya. Berarti nanti 40. Harga mutlak dari 42 dikurangi 52,5. Dan berikutnya harga mutlak dari 47 dikurangi 52,5. Kita hitung ya. Yang atas sendiri hasilnya 10,5, kemudian yang kelas kedua 5,5. Kemudian yang ketiga berarti nanti 52 dikurangi 52,5 berarti sama dengan 0,5. Ingat untuk harga mutlak itu selalu bernilai positif ya, tadi saya lupa menyampaikan. Untuk kelas berikutnya berarti nanti 57 dikurangi 52,5 berarti sama dengan 4,5. Kemudian yang kelas yang paling bawah, kelas yang terakhir yaitu 62 dikurangi 52,5 sama dengan 95. Karena rumusnya tadi dikalikan dengan Fi, berarti nanti harga mutlak Xi min X rata-rata kita kalikan dengan F, berarti ini kali ini ya. Berarti 2 kali 10,5, hasilnya 21. Berikutnya 10 kali 5,5, berarti 55. 12 dikalikan dengan 0,5, hasilnya 6. Kemudian 10 kali 4,5, berarti 45. 6 kali 9,5, sama dengan 57. Jadi nanti kalau dijumlahkan sama dengan 184. Nah, kalau sudah seperti ini berarti bisa kita masukkan di rumus SR sama dengan sigma Fi dikalikan dengan Xi min X rata-rata per sigma Fi. Berarti nanti 184 dari sini ya. Dibagi 40 itu dibagi ini ya, 40 sama dengan 4,6. Berikutnya ragam atau variansi. Nah, nanti ada dua cara yaitu yang pertama menggunakan rataan hitung, itu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma Fi dikalikan dengan Xi min X rata-rata dikuadratkan per N. Kemudian yang bawah yaitu S kuadrat sama dengan sigma Fi kali D kuadrat I per N dikurangi sigma Fi kali D per N dikuadratkan. Berikutnya untuk simpangan baku atau deviasi standar, tapi biasa disebut simpangan baku ya. Simpangan baku itu akar dari varians, masih sama dengan rumus ukuran penyebaran data untuk data tunggal yang simpangan baku. Kita lihat untuk contoh soal yang ketiga. Dari data berikut, hitunglah nilai simpangan rata-rata, varian, dan simpangan bakunya. Ini ada tabelnya, interval sama frekuensi, ini sudah ada ya. Langsung aja kita lihat untuk penyelesaiannya. Yang pertama kita mencari dulu simpangan rata-ratanya. Tadi di soal hanya ada interval sama frekuensi.
karena kita mau mencari simpangan rata-rata, berarti kita butuh mencari rata-ratanya dulu ya. Berarti langkah pertama kita mencari XI. XI itu titik tengah. Untuk kelas pertama 41 sampai 45 berarti tengahnya 43. Kemudian untuk 46 sampai 50 berarti nanti titik tengahnya 48. Kelas yang ketiga 51 sampai 55 berarti kelas titik tengahnya 53. Kemudian 56 sampai 60 berarti nanti titik tengahnya 58 dan yang terakhir 61 sampai 65 titik tengahnya 63. Karena kita mau mencari rata-rata berarti nanti kita butuh kolom berikutnya yaitu FI kali XI. Berarti ini kita kalikan satu per satu ya, 5 kali 43 sama dengan 215. 9 kali 48 sama dengan 432. Sampai yang terakhir nanti 6 kali 63 sama dengan 378. Terakhir nanti kita jumlahkan. Hasilnya 2675. Setelah itu kita mencari X rata-rata. X rata-rata sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Sama dengan 2675 per 50. Sehingga sama dengan 53,5. Kemudian kita mencari SR. SR itu rumusnya sigma dari FI kali XI min X rata-rata per N. Jadinya nanti kita menambahkan kolom berikutnya yaitu XI min X rata-rata. Berarti nanti ini ya 43 dikurangi 53,5. Tapi ada harga mutlaknya. Berarti hasilnya positif ya 10,5. Kemudian selanjutnya pada kelas yang kedua XI min X rata-rata berarti nanti 48 dikurangi 53,5 hasilnya 5,5. Kemudian berikutnya 53 dikurangi 53,5 jadinya 0,5. 58 dikurangi 53,5 hasilnya 4,5. Yang terakhir yaitu 63 dikurangi 53,5 hasilnya 9,5. Kemudian jumlahkan. Hasilnya 30,5. Berikutnya kita melihat rumus lagi. Ternyata ada perkalian dengan frekuensi, berarti kita tambahkan kolom berikutnya FI dikalikan dengan XI min X rata-rata. Berarti nanti 5 kali 10 setengah hasilnya 52,5. 9 kali 5,5 hasilnya 4,5. 18 kali 0,5 sama dengan 9. 12 kali 4,5 sama dengan 54. Kemudian 6 kali 9,5 sama dengan 57. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya 222. Kalau sudah berarti tinggal memasukkan di rumus. 222 per N. N itu berarti frekuensi semuanya ini ya. Per 50. Sehingga hasilnya 4,44. Jadi simpangan rata-ratanya 4,44. Berikutnya yang kedua kita mencari varian. Yang pertama yaitu menggunakan rataan hitung. Sama seperti tadi, setelah interval nanti ada frekuensi ya di soal. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari sesuai yang kita butuhkan. Rumusnya S kuadrat sama dengan sigma FI dikalikan dengan XI min X rata-rata dikuadratkan per N. Untuk ini tadi kan sudah dicari ya, cuma kalau tadi ada harga mutlaknya. Berarti nanti tinggal XI min X rata-rata. Tadi X rata-ratanya 53,5. Berarti nanti ini ya, 43 dikurangi 53,5. Kurangi semuanya. Kemudian langkah selanjutnya karena ini ada rumus yang dijumlahkan, berarti nanti ini dikuadratkan ya. Dikuadratkan maksud saya. Berarti nanti XI min X rata-rata ini dikuadratkan. Berarti min 10,5 dikuadratkan hasilnya 110,25. Kemudian min 5,5 dikuadratkan hasilnya
30,25. Kemudian min 0,5 dikuadratkan hasilnya 0,25. Selanjutnya 4,5 dikuadratkan jadinya 20,25. Dan yang terakhir 9,5 dikuadratkan hasilnya 90,25. Kemudian jumlahkan. Langkah selanjutnya kita lihat lagi. Ini ada dikalikan dengan F. Berarti nanti masing-masing ini dikalikan dengan F. Berarti ini ya. 5 kali 110,25 hasilnya 551,25. Kemudian 9 kali 30,25 hasilnya 272,25. Berikutnya 18 dikalikan dengan 0,25 hasilnya 4,5. Kemudian 12 kali 2,25 hasilnya 243, kemudian 6 kali 90,25 hasilnya 541,5. Dan kita jumlahkan. Hasilnya 1612,5. Nah, kita masukkan di rumus sini. 1612,5 per N. N-nya 50, sehingga hasilnya 32,25. Ini kalau menggunakan rumus rataan hitung. Berikutnya menggunakan simpangan. Nah, seperti tadi ini interval XI sudah ada. Kemudian menggunakan simpangan. Berarti kita mencari apa? Ini ya tengah-tengahnya dan yang frekuensi tertinggi. Berarti ini kita nolkan. Kita nolkan. Terus ini D itu rumusnya XI min X rataan sementara. Rataan sementaranya ini diambil 53. Berarti nanti 53 dikurangi 53 berarti 0. Kemudian 48 dikurangi 53 berarti min 5. 43 dikurangi 53 berarti sama dengan min 10. Kemudian yang bawah. Berarti nanti XI, berarti ini ya 58 dikurangi 53 jadinya 5. Yang terakhir 63 dikurangi 53 jadinya 10. Kemudian D-nya dikuadratkan. Berarti ini dikuadratkan 100, 25, 0, ini 25, ini 100. Kemudian berikutnya kita melihat lagi rumusnya. Yang kita butuhkan yaitu FI kali D. Udah, berarti nanti tinggal dikalikan satu per satu ya. Ini 5 kali min 10 berarti min 50. 9 kali min 5 min 45. Kemudian 18 kali 0, 0. 12 kali 5 berarti 60. Kemudian 6 kali 10, 60. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya 25. Langkah berikutnya yaitu yang kita butuhkan lagi yaitu FI kali D dikuadratkan. Berarti nanti FI kita cari ini ya, berarti 5 dikalikan D dikuadratkan. Berarti ini ya 5 kali 100 jadi 500. Terus 9 kali 25 berarti 225. 18 kali 0 berarti 0. 12 kali 25 300, kemudian 6 kali 100, 600. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 1625. Kalau sudah dapat semuanya, berarti nanti tinggal kita masukkan di rumusnya. S kuadrat sama dengan sigma dari FI kali D dikuadratkan per N dikurangi sigma FI D per N dikuadratkan. Kita masukkan, tadi berapa? 1625 per N, N-nya 50 dikurangi sigma FI kali D dikuadratkan. Tadi ini ya 25 per N, N-nya 50 kemudian dikuadratkan. Selanjutnya kita hitung ini dikuadratkan ya, sehingga jadinya 81.250. Ini karena disamakan penyebutnya ya. Kalau disamakan penyebutnya kan berarti ini jadinya 2.500 ya. Berarti nanti jadinya 81.250 dikurangi. Nah, ini tadi dikuadratkan kan hasilnya 625 per 2.500. Tadi untuk yang ini bingung apa enggak ini?
Ini biar jadi 2.500, berarti nanti kan dikalikan berapa itu? Dikalikan 50 ya. Sehingga ini yang atas juga dikalikan 50. Hasilnya 81.250 min 625 per 2.500. Sehingga nanti jadinya 80.625 per 2.500. Sehingga jadinya sama dengan 32,25. Nah, ketemu variannya 32,25. Selanjutnya kita tinggal mencari simpangan baku. Simpangan baku itu S sama dengan akar dari S kuadrat. Berarti akar dari 32,25. Sehingga kalau kita cari hasilnya 5,69. Jadi nilai simpangan baku adalah 5,69. Nah, demikian tadi penjelasan dari saya. Biar kalian lebih memahami, ini ada satu soal, tapi ada 3 pertanyaan ya. Silahkan kalian kerjakan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya dan ilmu ini bisa bermanfaat. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.